Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reva Safaheria dengan NIM akhir 161 dari kelompok 5. Di sini aku akan menjelaskan terkait analisis Markov dan juga game teori. Oke, langsung aja ke soalnya. Di sini soalnya ada sebuah kota industri, dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan adalah IndiHome dan BizNet. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan BizNet. Lalu, hasil dari evaluasi tahunan diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut, sedangkan 10%-nya pindah ke BizNet. Lalu, di sisi lain, 80% pelanggan BizNet tetap setia, sementara sisanya berpindah ke IndiHome, yang dimana berarti sisanya 20% kan? Oke, jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan BizNet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov, serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Oke, di sini aku bakal ngejelasin penyelesaian menggunakan RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini aku udah copy dari sintaksnya. Di sini juga udah aku isi, tapi aku bakal jelasin terlebih dahulu. Oke, di sini state 0-nya itu kenapa 0,7 dan 0,3? Karena kan tadi persennya itu 70% dan 30% kan pada awal tahun. Makanya kita isinya 0,7 dan 0,3. Oke, ini bisa kita running dulu ya. Lalu di sini kita definisikan matriks transisi, yang dimana matriksnya itu kan tadi ada IndiHome, tetap IndiHome, lalu pengguna IndiHome ke BizNet, lalu pengguna BizNet pindah ke IndiHome, dan juga dari BizNet tetap menggunakan BizNet atau setia. Nah, pada tahun setelah evaluasi kan dia ada di 90% ke IndiHome dan 10%-nya itu dari IndiHome pindah ke BizNet kan. Makanya di sini 0,9 dan juga 0,1. Lalu setelah di sisi lain ada di 80%-nya itu dari BizNet tetap ke BizNet dan juga sisanya pindah ke IndiHome kan. Makanya di sini 0,2 dan juga 0,8. Oke, ini bisa kita running aja. Lalu, di sini ada error karena aku nggak kena si hashtagnya ini. Oke, lalu kita hitung nih distribusi penggunanya selama 3 tahun. Makanya di sini ada state 1 dari state 0 lalu sampai ke state 3-nya. Oke. Lalu kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya. Di sini yearsnya kan 0, 1, 2, 3 karena kan kita dari tahun yang awal sampai ke 3 tahun ke depan. Nah, di sini hasilnya nih dari tahun 0 IndiHome itu 70% dan bisa 30%. Tahun pertama berturun jadi 69, BizNetnya naik jadi 31. Lalu tahun kedua si IndiHome-nya turun lagi nih jadi 68,3, lalu si BizNetnya naik kembali jadi 31,7. Tahun ketiga di 67,81 dan juga BizNetnya 32,19. Nah, di sini kita akan menginstal package EXPM untuk menemukan si steady state atau si hasilnya juga. Oke. Di sini kita install dulu sampai ke library-nya untuk menemukan hasil si steady state-nya. Nah, di sini IndiHome itu steady state-nya di 0,6666 sekian sampai ke BizNetnya tuh 0,33 seperti itu. Jadi nanti di tahun ketiga, 3 tahun ke depan si pengguna BizNet itu pengguna IndiHome itu di 66% dan BizNetnya itu di 33%. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke software yang kedua. Kita bakal jelasin pakai POMQM. Nah, kita pilih aja modulnya Markov Analysis. Salah pencet. Nah, number of state-nya kita tulis dulu tugas mingguan. Number of state-nya itu ada 2 kan, karena tadi cuma ada IndiHome sama si BizNet. Oke. Kita klik OK aja.
Ini kita ganti aja jadi IndiHome. Lalu continue. Lalu ini ganti jadi Bisnet. Nih inisial itu di stat 0. Berarti kan tadi IndiHome itu 0,7, Bisnet itu 0,3. Nah kita lihat nih IndiHome ke IndiHome. Tadi berapa IndiHome ke IndiHome? 9. Nih 0,9. Terus nanti IndiHome ke Bisnetnya 0,1. Oke. 0,9, 0,1. Nah, Bisnet ke IndiHome-nya 0,2 ya tadi ya, 0,2, sorry. 0,2 dan juga Bisnetnya di 0,8, berarti ya Bisnet ke Bisnet 0,8. Langsung aja kita solve. Aduh, ternyata di sini saya ada kesalahan karena si number of transition-nya belum diganti nih. Jadi 3 tahun. Nah, baru ini sama nih steady state-nya, probabilitasnya itu di 0,66 dan juga Bisnetnya itu di 0,33. Nah, di sini aku bakal ngejelasin soal yang kedua, yaitu menggunakan game teori. Pertanyaannya, dalam industri layanan kesehatan digital yang berkembang pesat, Mediacare Digital dan Sehat Plus merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif, AI, TM, dan juga HS dan ini juga akan mengombinasikan AI dan telemedicine untuk lebih efisiensi dan fleksibilitasnya maksimal. Setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya, dan keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan seperti maksimin, minimax, dan keseimbangan Nash. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau misalnya Mediacare Digital itu menggunakan AI dan Sehat Plus menggunakan AI, itu keuntungannya sebesar 50 juta. Lalu kalau misalnya Medicare Digital ini menggunakan TM, sedangkan Sehat Plus ini menggunakan AI, akan mendapatkan keuntungan 12 juta, dan begitu pun seterusnya. Di sini aku bakal ngejelasin dulu menggunakan si RStudio. Di sini aku udah buat sintaksnya dan juga aku udah isi matriks-matriksnya sesuai dari tabelnya. Nih, di sini kan ada 50, 9285, 12, 45, 15, 94, 66, dan 7. Sebelum itu, kita akan install dulu nih package-nya. Yes aja. Lalu kita tunggu nih sampai berhasil untuk diinstal. Kalau sudah berhasil, kita install lagi nih yang Matlab-nya. Oke, setelah itu kita run library LPSoft dan Matlab-nya. Kemudian kita run payoff matriksnya. Oke, udah sama kan ya, sama kayak tabel di soal. Lalu kita tentukan row minimum dan kolom maksimalnya. Nah, di sini row minimumnya itu di baris 50, 12, 7, dan maksimumnya itu di kolom 92, 95, dan juga 85. Oke, dan di sini kalau misalnya maksimin sama dengan minimax, saddle point-nya akan berapa nih kita tentuin. Nah, ternyata nggak ada saddle point-nya. Oke, kita lanjut aja ke software kedua, yaitu POMQM. Di sini kita pakai game teori. Cancel. Aku ganti dulu jadi tugas mingguan 161. Soal 2. Terus row strategisnya itu 3, kolom strateginya 3. Karena kan tadi masing-masing penyedia layanan ini kan punya 3 strategi kan, AI, TM, sama HS. Oke. Ini tinggal kita ganti aja. Tadi aku udah bikin sebelumnya.
Jadi kita tinggal masukin nih 50, 9285, 1245, 15, 94, 66 dan 7. Langsung aja kita solve. Nah, di sini ada value of game-nya to row. Berarti di barisnya kan. Kalau misalnya si expected ini tuh nilainya 62,62 itu expected si media care-nya berarti kan, karena row kan. Expected media care-nya itu akan mendapatkan keuntungan 62,62 juta karena walaupun memilih strategi apapun gitu yang paling optimum. Nah, tapi kita lihat dulu nih maksimin dan minimaxnya. Nilainya berapa? Di sini minimaxnya 85, sama kan kayak R Studio di sini nih. Minimaxnya di 85. Lalu kita lihat juga nih yang lain nih solutionnya. Game theory result. Row expectednya nih, ya kan? Row expectednya tuh di 62,62. Terus kolom expectednya di 62,62 juga. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.